yali al-haq rasulul karam ya walidaina masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat waliman hadara bi hajjal majlis waliman ambaka bi hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis waliman sabila bi hajjal majlis waliman fuqara wal masakin bil iman wal islam syai'ul lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib wa fi kitabihi Sirrul Asrar wa fi kitabihi Al-Ittihaful Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kepada kita selalu berkah untuk kita, berkah untuk anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Mudah Allah juga mencurahkan berkah itu pada kehidupan kita, pada detik-detik langkah dan gerak tubuh kita. Semoga Allah memberkahi rezeki kepada kita, memberkahi pula hidup berkeluarga kita, memberkahi usaha-usaha kita, perdagangan kita, dan pekerjaan-pekerjaan kita, memberkahi kematian kita, memberkahi akhir hidup kita, memberkahi barjah kita dan akhirat kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma usi' lana fi rizqina liman hadara fi hajjal majlis. Semoga Allah meluaskan rezeki orang-orang yang hadir pada malam ini. Waqbil ya Allah fi kulli hajatihim. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat yang hadir pada malam ini. Semoga Allah membersamakan kita ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pahina izin yajuju ay ya'dahullahu biwa'din summa la yuzharu lil abadi wa fahibi jalika wa la yugairu ma qad tuhimahu min jalika li annal garbiyati qad jalat bi jawalil hawa wal iradati fasara fi lillahi ajja wa jalla wa iradatihi fayasirul wa'da hina izin bihaqqihi ma'allahi ajja wa jalla. Maka ketika seorang hamba yang panah itu dengan banyak bermacam ragam, yaitu diantaranya melazimkan dia duduk setelah sholatnya, berzikir dia la ilaha illallah atau subhanallah 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 atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang isinya zikir. Kemudian menyadari dirinya, mataku memandang, bukanlah aku memandang, tapi hanya Allah yang bisa melihat, yang bisa mendengar hanyalah Allah. Aku tidak bisa mendengar. Yang bergerak, yang menggerakkan hanyalah Allah yang bisa menggerakkan. Aku tak bisa menggerakkan. Yang hidup hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha berkata-kata hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah orang yang tiada, yang tidak memiliki apa-apa dan tak berarti apa-apa. La ilaha illallah. Allah adalah zat yang maha agung, maha besar. La ilaha, begitulah di dalam hatinya sambil mulutnya berucap la ilaha illallah. Lalu dalam kehidupan hari-hari dia belajar melihat, dia tidak tergantung dengan makhluk, hatinya bergantung kepada Allah.
menyadari dengan kesadaran penuh bahwa rezeki hanyalah Allah yang memberi manfaat dan mudarat, yang menyulitkan maupun yang memudahkan hanya Allah, yang menghalangi maupun yang memperlancar segala sesuatu usaha dan pekerjaan kecuali hanya Allah. Begitulah dalam maktub yang tertulis kalimat la haula wala quwata illa billah. Begitulah orang-orang yang panah. Pahina izin. Maka suatu saat dia diuji oleh Allah dengan ujian-ujian menimpa mentalnya menjadi kuat. Mental yang kuat itu ditempa Allah terus-menerus sampai dia menjadi lolos dalam keadaan itu. Wusullah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah membuka rahmat dan kasih sayangnya. Terkadang sebagian mereka tidak bekerja mendapat rezeki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kisah Al-Harabi tadi atau kisah-kisah yang lain. Terkadang sebagian mereka bekerja sedikit tapi banyak hasilnya. Terkadang rezekinya sedikit tetapi dia dapat menikmati rezeki itu. Semua itu terserah bagi Allah. Wa yajuju ayyadahullahu biwadin. Allah mengizinkan dia untuk melakukan perjanjian sesama manusia, maksudnya bertransaksi. Mungkin dia menjadi hamba Allah yang berdagang, mungkin dia pedagang, mungkin dia penjahit, mungkin dia tukang beca, mungkin dia seorang polisi, mungkin dia seorang pejabat, mungkin dia seorang apa saja pekerjaannya. Allah mengizinkan dia untuk melakukan semua itu, terserah kehendak Allah. Tapi hatinya sudah panah, jiwanya sudah panah, bahwa yang ada wujud kehebatan dan keagungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, penentu hidupnya, penentu orang lain dan di kehidupan ini. Bahkan daun yang jatuh di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lalu Allah terkadang tidak menjahirkan hamba itu dalam kehidupannya. Orang-orang mungkin tidak tahu tentang dirinya. Sebagian mereka dijahirkan oleh Allah. Yang minggu-minggu kemarin ialah Allah memberikan kepadanya kecintaan manusia kepada orang itu. Orang-orang mencintai jalan hidupnya. Subhanallah. Orang-orang senang kepadanya karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian Allah lah mengatur segala urusannya. Dan Allah mengajarkan kepadanya qad jalat bijawalil hawa, untuk menjatuhkan segala keinginannya kepada titik yang hanya dia menginginkan Allah. Dia bisa merubah yang pahit menjadi yang manis, sehingga tidak terasalah apapun yang pahit datang kepada dirinya terasa manis dan indah di hatinya. Begitulah yang diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima auhallah azza wa jalla ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi azza wa jalla, terhadap ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sebutan an-nasikh wal mansukh, yaitu Allah Subhanahu menghapus satu ayat kepada ayat yang lain, bukan menghapusnya, bukan membatalkannya, bukan Allah lupa sebagaimana firman Allah, manansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus min ayatin, dari satu ayat kepada ayat yang lain, au nunsiha, atau lupa terhadap ayat-ayat terdahulu, na'ti bi khairin minha, kami mendatangkan yang lebih baik, au misliha, atau semisal daripadanya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, apakah kalian tidak tahu Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nabi pun diajarkan oleh Allah seperti demikian. Bagaimana Nabi ketika menerima wahyu itu, ada yang datang. Mungkin sebagian para sahabat ketika itu juga bingung, atau kita yang di belakang di terakhir hidup ini juga bingung. Misalnya ayat orang diperbolehkan sembahyang tapi dia dalam keadaan setelah minum minuman keras. Orang minuman keras tidak dilarang tapi sembahyang disuruh. Aneh kan? Coba sekarang orang minuman keras biasanya susah sembahyangnya, yalah. Di masa awal datang disuruh perintah sembahyang saja, tapi boleh minuman keras. Kemudian ayat selanjutnya datang lagi, tapi tidak melarang, masih minuman keras. Apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Sudah, kerjakan saja sholat, tapi kalian jangan sampai sholat itu dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Sholatnya asal jangan mabuk aja boleh. Bukan berarti ayat sebelumnya tidak lagi. Lalu Allah kemudian menurunkan lagi ayat
bahwa jangankan sholat, hidup sehari-hari saja tinggalkan minuman keras. Innamal khamru wal maisir, tinggalkanlah sesungguhnya khamar, maisir, perjudian, wal ansab, dan penyembahan kepada berhala, rizsun min amali setan, adalah najis min amali setan, fastanibuhu, maka tinggalkanlah semua itu. Maka kenapa jadi begitu? Seolah-olah ayat yang sebelumnya tidak berguna kan? Bukan Allah lupa, bukan Allah mengatakan sebelumnya tidak baik, tapi ini ada yang dikehendaki Allah. Itulah yang disebut dengan perjalanan hidup manusia. Seperti itulah digambarkan kepada Nabi SAW, termasuk hidup kita sebenarnya digambarkan seperti itu. Begitu. Mungkin kita hari ini tidak berhasil terhadap A, memang Allah sengaja supaya kita tidak berhasil, tapi di lain kesempatan Allah memberi kepada kita yang lebih daripada demikian itu. Ada seorang waktu itu janda yang bernama Saudah kematian suaminya dalam fisabilillah. Tidak apa-apa, orangnya hitam, punya anak 4 orang kalau tidak salah ya. Saudah, dia kecewa betul. Bagaimana tidak kecewa dengan suami yang baik meninggal dunia di medan perang? Bukan kecewa dalam arti tidak apa-apa, kepingin, dia senang sebenarnya punya suami. Tiba-tiba Rasulullah melamarnya. Bertanya sampai 3 sekali. Pertama, ya Rasulullah, saya ini bukan tidak mau, tapi rasanya tidak cocok dengan saya. Itu kan, tidak cocok dengan saya. Saya ini hitam orangnya, itu kan. Jadi ibu-ibu atau siapa saja yang seorang pemudi yang hitam atau seorang laki-laki yang hitam, jangan kecewa. Allah ada sesuatu yang diinginkan Allah kepada diri seorang. Jangan kecewa pas berceramin mahirang awak pula jangan kecewa. Allah ada ingin mengangkat derajat seseorang. Allah ingin menutupi sesuatu untuk keperluan yang kita tidak tahu. Kata Saudah waktu itu, aku hanya mengamalkan kalimat ketika suamiku meninggal. Aku berkata, Allah makhluk li khairan. Ya Allah, gantikanlah, Allah makhluk li khairan, dengan yang baik. Apa yang baik, yang lebih baik berikan kepada aku. Tinggal begitu saja orang beriman mengamalkannya. Tiba-tiba Rasulullah melamarnya, subhanallah. 2 kali Rasulullah melamarnya, masih rasanya tidak pantas. Sampai 3 kali Rasulullah melamarnya, barulah Saudah menerima. Kata Saudah, siapa yang tidak senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan masalah itu di Saudah, tapi masalahnya aku ini rasanya tidak cocok lah, ya kan? Nah, begitulah Allah memperjalankan seorang hambanya. Bukan berarti suami yang terdahulu itu tidak baik. Bukan, tapi Allah memperjalankan kehidupan itu dengan sesuatu yang berputar-putar. Zigzagnya Allah saja yang tahu, kita tidak tahu. Tapi kita yang penting menerima ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikianlah para aulia Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Allahu summa syarafahu ila ghairihi, Allah memalingkan dia kepada palingan yang lain yang tidak diketahuinya. Subhanallah, dalam hidup ini ada seorang laki-laki sudah umur dulu, dia banyak punya pekerjaan, di umurnya 30 mungkin atau 40, hilang pekerjaan, tidak ada pekerjaan lagi. Mungkin istrinya yang malah bekerja, bingung dia kesana kemari, tidak diterima orang. Mau angkat nang berat-berat, awak loyo ya kalau atau kena penyakit tidak bisa bekerja, bingung dia ada apa. Yang penting kamu itu kan hamba, sadar hamba, terimalah keadaan itu. Subhanallah. Mungkin ibu-ibu punya suami yang sakit atau kurang aktif bekerja, mungkin keadaan itu. Ini semuanya bukan soal keputusan suami, tapi ini adalah keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita bisa menerima keadaan itu, kata Syekh. Inilah agama kita, inilah yang diajarkan Allah juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa? Wallahu yuridul akhirah. Allah menghendaki kehidupan akhirat. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirat. Mereka manusia mungkin mengharapkan dunia, nikmat dan banyak, wa yuridullah, tapi Allah menghendaki
al-akhirat. Allah menghendaki kepada kalian itu untuk nyaman di akhirat. Subhanallah. Keinginan kita dengan keinginan Allah berbeda. Makanya kenapa jadi berbeda? Maka keinginan manusia ini juga dari keinginan Allah juga hakikatnya. Oh gitu kan? Hakikat, secara hakikat dalam johirnya bisa berbeda, betul bisa berbeda. Hakikatnya satu, tapi di dalam kehidupan ini berbeda-beda kehendak. Maka yang terjadi itu hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak memberi bekas kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita terima baik menurut kita. Allah menempatkan kita berada di Tamban, alhamdulillah. Allah meletakkan kita tinggal di Kelayan, alhamdulillah. Allah menghendaki kita di Mantuil tinggal, alhamdulillah. Kita ditempatkan di pinggir banyu, orang di pinggir daratan, kita di pinggir banyu, alhamdulillah. Setiap malam Selasa banjir rumah kita, alhamdulillah. Berarti rezeki kita harus datang lawan kita. Subhan, alhamdulillah terus, masya Allah, alhamdulillah terus, masya Allah. Kita bersepeda, alhamdulillah, daripada berjalan, alhamdulillah. Sepeda motor ikan buruk, alhamdulillah. Sepeda motor buruk, orang bang bersepeda aja, orang bang berjalan, alhamdulillah. Nang berjalan pulang, nyaman aja. Apa yang bersepeda, alhamdulillah masih bisa berjalan, alhamdulillah. Nang garing, nang sakit pang ya pak, masa alhamdulillah. Nang sakit pang apa, alhamdulillah masih dipanjangkan umur. Kau berzikir masih, nang mati bang berzikir apa lagi kawan? Masya Allah, mencungkung orang di majelis taklim, alhamdulillah. Begitulah Allah mengangkat seseorang itu menjadi aulia-aulianya dengan cara-cara Allah. Kata saya, kita tidak bisa memikirkan cara-cara itu, tapi berkesudahan semua itu adalah ridho ala ridho, ridho di atas ridho Allah aja. Sembari kita berdoa, Allahumma as'aluka lutfan wa aunan wa ridho. Ya Allah, as'aluka lutfan, aku mohon pada engkau kelembutanmu, wa aunan, pertolonganmu, wa ridho, dan ridhomu. Allahumma as'aluka lutfan wa aunan wa ridho. Apalah bu? Allahumma as'aluka lutfan wa aunan wa ridho. Nah bu itu, dipotong. Suruh anak pian memotok bu ya pak. Allahumma as'aluka lutfan wa aunan. Ini anokan belum menyiapkan. Sudah kan? Allahumma as'aluka lutfan wa aunan wa ridho. Panjang banget. Allahumma, mungkin sebagian ada sudah hafal, bagian lain mungkin pas kada turun, kada tahu. Allahumma, Allahumma, nah penolnya. Allahumma as'aluka. Kan usah pakai as'aluka boleh aja, digaibkan. Allahumma lutfan, aslinya lutfan wa aunan wa ridho. Nah nyaman bana ya kah? Ulun guru eka tapi pahapalan bang. Nah, warido. Allahumma lutfan. Allahumma lutfan. Menyatakan lutfan. Mungkin ada ingat juga ngarannya anak lutfan. Latif lutfan wa aunan wa ridho. Nah, dah bila apa-apa aja ini baca aja ini rancaki.
Bila bingung apa-apa aku apa amalan lah, apa nang dibaca lah. Baca ini aja ulang-ulang 1000 kali ke sehari kata Bapak. Lengkap sudah nih kelembutan Allah, kada susah payah siapa hidup, yalah. Aunan pertolongan Allah, nah apalagi hebat pada pertolongan Allah nih kada ada lagi dah. Ridho bang adalah lagi hebat pada ridho nih, kada ada lagi dah. No, ini doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bo, palo ini gue disuruh bini cari pang di pasar jar, nyiur baparut jar. Tulah kayak pasar di ke pasar palo mencari di pasar dasar kada jar palo nyiur baparut, iti palo nyiur itu sudah. Kada dapat nang baparut. Bulik kayak palo di bulik ke rumah ada darinya jar anu nyiur baparut di pasar jar. Pas ban aja palo aku duit kada juga nak nukar ke palo. Bahaya. Pian tahu lah buat nyiur baparut itu apa, Bu? Hah? Nah, nyiur yang ada parutnya ada dalak, yang ada tuh kepala nyiur lah. Nah, nyiur baparut kada ada. Allahumma lutfan. Lutfan tuh lam to lawan pak lutfan. Wa aunan wa ridho. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.